Pemirsa kisah Karomah Wali dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kisah Karomah Wali akan menyampaikan sebuah kisah tentang sosok Abu Nawas. Sejak usai sholat zuhur sampai menjelang maghrib tadi, Abu Nawas keliling Baghdad sambil membawa lampu penerang. Di setiap sudut rumah dia berhenti, celingak-celinguk kanan kiri sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Setelah itu dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangan. Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu? "Abu Nawas mulai gila," kata seorang warga Baghdad. "Khalifah Harun Ar-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila," celetuk warga Baghdad yang lain. Tapi Abu Nawas tidak peduli. Esok harinya lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah. Kali ini bahkan lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak. Dia tidak bersuara dan terus bekerja, celingak-celinguk kanan kiri sambil tangannya yang membawa lampu minyak terus saja digoyang-goyangkan. Di hari berikutnya, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Makanya mereka bertanya, apa yang dicari oleh Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangan? Abu Nawas menjawab singkat, "Saya sedang mencari neraka." "Ah, Abu Nawas mulai gila," pikir mereka. Maka di hari selanjutnya Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama, celingak-celinguk kanan kiri di rumah orang sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran. Berbahaya! Seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila, atau mengintip orang mandi dengan pura-pura gila, dan lain sebagainya. Karena itu, cerita selanjutnya mudah ditebak. Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Harun Ar-Rasyid malah gembira. Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng, tentu saja untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Mendengar kabar itu, Khalifah Harun malu bukan main, lalu bertanya dengan nada keras, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang bolong?" "Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia," jelas Abu Nawas lancar tanpa ada tanda-tanda dia gila. "Kamu gila, Abu Nawas. Sohih, kamu gila." "Tidak, Paduka. Merekalah yang gila." "Mereka siapa, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya menuju istana dikumpulkan di depan istana. Jumlah mereka ribuan. Ya, siapa orangnya yang tidak menuduh Abu Nawas gila jika khalifah sendiri menduganya gila? Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun Ar-Rasyid mendatangi mereka.
"Wahai kalian yang mengaku waras," teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya, "apa kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Benar! Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul! Dasar sesat! Sesat! Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu!" "Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" jawab Abu Nawas dengan tenang, sambil kali ini lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi seolah dia mencari sesuatu. Kali ini orang-orang di depan Khalifah Harun mulai tak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya. "Hei Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat, dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya?" "Paduka, mohon maaf," kata Abu Nawas dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. "Tolong sampaikan pada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah, atau jangan-jangan merekalah yang gila?" Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa kecil. Di matanya Abu Nawas tetaplah lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya." Haha.